Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah advokasi mediasi dalam bimbingan konseling akan membahas materi terkait dengan implementasi layanan advokasi di sekolah. Baik, sebelumnya kami di sini akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Saya sendiri Ahmad Aris Trijunianto dengan NIM akhir 54 dan rekan saya Dwi Yulisti Agustin dengan NIM akhir 128. Saya Ulinul Maknun dengan NIM akhir 27. Baik, yang pertama di sini materinya adalah konselor sebagai advokasi. Dalam pengertian umumnya sendiri, advokat adalah sebuah jasa untuk pengadilan atau sebuah pembelaan. Nah, dalam layanan advokasi dalam bimbingan konseling itu sendiri, ini adalah suatu upaya konselor untuk membela hak-hak konseling yang tercederai seperti perlakuan kekerasan, diskriminatif maupun bullying yang sudah di tahap sangat parah. Nah, di sini peraturan itu dituliskan pada peraturan perundang-undangan, yaitu pada Permendikbud nomor 111 tahun 2014, di mana di sini konselor berperan penting mendampingi siswa agar hak mereka itu selalu terpenuhi. Materi ini mencakup strategis, komunikasi strategis, lobby, dan pemahaman tentang WPKMS atau wawasan pengetahuan keterampilan, nilai, dan sikap. Pada kasus yang terjadi di sini, saya mengambil salah satu kasus yang ada pada SMP di salah satu SMP di daerah Semarang, di mana di sini ada siswa yang mengalami bullying fisik di sekolahnya gitu. Nah, siswa tersebut dipukul dan didorong oleh beberapa temannya saat jam istirahat berlangsung. Perilaku tersebut membuat siswa itu merasa takut, tidak nyaman berada di sekolah dan mulai enggan berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, di sini dalam situasi ini, konselor perlu mengidentifikasi secara mendalam bagaimana kejadian tersebut terjadi, siapa saja yang terlibat, serta dampaknya terhadap kondisi psikologis yang dialami siswa tersebut maupun kondisi sosial dengan teman sebayanya. Nah, selanjutnya ini ada tahapan rancangan advokasi menurut Stone dan Dair 2015. Jadi Stone dan Dair itu menjelaskan bahwa layanan advokasi dalam bimbingan konseling ini tersusun secara sistematis. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ini sebagai guru BK kita harus mampu mengidentifikasi masalah agar masalah itu benar-benar terjadi atau tidak. Nah, dari guru BK itu harus menentukan skala prioritas agar apa? Agar mengetahui terkait dengan akar permasalahannya. Nah, dalam kes tadi terkait dengan bullying, guru BK ini harus mampu mengetahui bagaimana kejadiannya, kapan kejadiannya, dan bahkan siswa korban atau semua orang yang ada dalam kejadian tersebut. Nah, selanjutnya ini ada mengumpulkan informasi tambahan. Nah, jadi guru BK ini harus mampu mengetahui informasi tambahan. Gunanya untuk apa? Untuk memperkuat pemahaman terkait dengan kasus permasalahan yang terjadi. Nah, dalam kasus bullying ini, guru BK itu harus mampu mengetahui apakah permasalahan itu valid dan objektif atau tidak. Nah, bagaimana cara mengetahui dalam kasus bullying ini? Nanti guru BK akan mengetahui terkait dengan mengetahui informasi dari siswanya, entah itu dari lingkungannya, guru, wali kelas, dan lain-lain yang terlibat. Nah, selanjutnya ada mengidentifikasi stakeholder yang terlibat. Nah, di sini guru BK harus mampu mengidentifikasi stakeholder yang terlibat dalam memperlancar rangkaian advokasi. Nah, di sini dalam case bullying ini nanti guru BK harus mampu bisa melibatkan terkait dengan guru, wali kelas, orang tua, bahkan terhadap korban dan siswa-siswa yang ada di lingkungannya tersebut. Next. Nah, selanjutnya ini adalah meneliti sejarah advokasi pada masalah tersebut. Jadi di sini guru BK itu harus meneliti atau mencari referensi terkait dengan
kasus advokasi, apakah itu sudah terjadi dan bagaimana penanganannya, dan itu harus mengetahui terkait mungkin masalah-masalah yang terjadi sebelumnya. Nah, dalam diskusi ini guru BK itu harus mengetahui apakah kasus bullying ini tuh udah pernah terjadi atau belum dalam sekolah ini. Terus apakah udah pernah dengan penanganannya atau belum. Nah, selanjutnya ada mengidentifikasi hambatan dan situasi lingkungan. Nah, di sini pastinya kalau setiap ada permasalahan ini tidak jauh dengan adanya hambatan dan situasi lingkungan yaitu mendukung atau tidak. Nah, dari mengidentifikasi hambatan dan situasi lingkungan ini, konselor itu mampu mengetahui dan mampu melanjutkan langkah yang akan dilakukan. Selanjutnya ada mengembangkan rencana tindakan. Nah, setelah tadi mengidentifikasi hambatan dan situasi lingkungan, kita sebagai konselor harus bisa mengembangkan rencana tindakan dengan apa? Dengan seperti yang tadi case bullying. Yang pertama bisa dengan melakukan sesi konseling terhadap konseling atau korban, terus juga bisa melakukan dukungan terhadap siswa korban, dan mungkin bisa juga karena di eksternalnya juga bisa melakukan bimbingan terhadap siswa kelas. Bisa juga melibatkan terkait dengan orang tua dan guru-guru mata pelajaran lainnya. Nah, selanjutnya ini yang ada evaluasi. Jadi ketika sudah melakukan rancangan tindakan dan sudah dilakukan, kita harus melakukan evaluasi apakah dengan itu ada perubahan atau ada perbaikan. Nah, itu merupakan langkah akhir untuk nanti selesainya dengan adanya tahapan rancangan advokasi ini. Baik, selanjutnya di sini ada dari tabel rancangan layanan advokasi. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan yaitu ada mengidentifikasi permasalahan. Nah, jadi di sini aktivitasnya pada minggu pertama, konselor atau guru BK ini tuh menerima laporan dari guru mata pelajaran mengenai adanya siswa yang mengalami pembulian, yaitu bully fisik, entah itu dipukul atau didorong oleh teman sebayanya pada saat jam istirahat. Nah, catatannya di sini guru mata pelajaran melaporkan kejadian tersebut kepada konselor supaya permasalahan ini tuh dapat segera diselesaikan atau ditangani, dan juga di sini hak siswa ini tuh untuk merasa tetap aman di sekolah ini tuh terjaga. Dan di sini ada mitranya guru mata pelajaran. Lalu lanjut masih di minggu yang pertama dengan aktivitas yang kedua yaitu terkait dengan mengumpulkan informasi tambahan. Nah, di sini guru BK atau konselor ini tuh mengundang wali kelas untuk melakukan koordinasi terkait siswa yang mengalami pembulian fisik tersebut. Nah, di sini mitranya ada wali kelas, dan catatannya di sini konselor dan wali kelas ini tuh mendiskusikan kejadian serta kondisi dari korban bullying tersebut. Nah, lalu di minggu kedua, aktivitas yang ketiga yaitu ada mengidentifikasi stakeholder yang terlibat. Nah, di sini konselor atau guru BK ini tuh memanggil siswa korban untuk melakukan konseling awal dan juga memberikan dukungan secara psikologis maupun secara sosial. Nah, di sini mitranya ada siswa yang menjadi korban dari bullying. Lalu catatannya di sini konselor menggali informasi lebih lanjut terkait dengan kejadian bullying fisik tersebut dan juga memberikan rasa aman kepada siswa tersebut. Nah, untuk kesimpulannya sendiri pada materi kita pada presentasi kali ini adalah layanan advokasi dalam bimbingan konseling merupakan upaya konselor untuk membantu dan memperjuangkan hak siswa agar mendapatkan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan adil. Nah, berdasarkan tahapan yang dikemukakan oleh Caroline Stone dan Chris Hedge-Dahir pada tahun 2015, itu proses advokasi dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan informasi, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, meneliti sejarah advokasi, mengidentifikasi hambatan, menyusun rencana tindakan, hingga melakukan evaluasi. Nah, dalam kasus bullying fisik di sekolah, konselor berperan penting dalam melindungi siswa yang sebagai korban, menangani
pelaku serta melibatkan pihak sekolah dan orang tua untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Dengan adanya layanan advokasi yang tepat, diharapkan lingkungan sekolah dapat menjadi tempat yang lebih aman, kondusif, dan mendukung perkembangan siswa secara optimal. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.